Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Soli dan Solihah. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Masih semangat ya untuk belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran 1, mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah adik-adik mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Nah, mari adik-adik, kita baca wacana bersama-sama di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, selanjutnya, bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, perubahan wujud itu terjadi pada proses pembuatan garam. Selanjutnya, adik-adik marilah bantu Siti menceritakan proses pembuatan garam dan buatlah bentuk dalam cerita bergambar. Gambar yang pertama, di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Di gambar kedua, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan terisa kristal-kristal garam. Gambar yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah-daerah atau ke daerah lain. Selanjutnya ada soal. Waktu
Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu. 1 jam adalah 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Dan 1 jam adalah 3.600 detik. Nah, dari soal tersebut yang ditanyakan adalah berapa menit? 2 jam sama dengan titik-titik berapa menit. Jadi, 1 jamnya kan ada 60 menit. Jadi, tinggal dikali 2 dikali 60 menit, yaitu 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 120 menit. Soal selanjutnya, untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, soal selanjutnya ini adalah yang ditanyakan satuan jam. 90 menit sama dengan titik-titik berapa jam? 1 jamnya kan ada 60 menit. Dan 60 menit ditambah 30 menit adalah 90 menit. Maka 1 jam lebih 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit atau 1 jam lebih 30 menit. Selanjutnya, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit sama dengan titik-titik menit. 60 menit ditambah 20 menit. Hasilnya adalah 80 menit. Selanjutnya, ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit berapa menit? Nah, 1 jam kan ada 60 menit. Ditambah 45 menit, yaitu 105 menit. Selanjutnya, 2 jam 50 menit berapa menit? 2 jam dikali 60 menit hasilnya 120 menit. Lalu ditambah 50 menit, hasilnya 170 menit. Selanjutnya, ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, adik-adik harus tahu terlebih dahulu, 60 menit adalah 1 jam, 120 menit adalah 2 jam, 180 menit adalah 3 jam, dan 300 menit adalah 5 jam. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu 70 menit, berapa jam, dan berapa menit. Cara yang pertama, kita cari tahu terlebih dahulu 70 menit. Nah, di sini yang mendekati angka 70 menit, yang mana 60 menit atau 120 menit. Nah, benar, yang mendekati 70 menit adalah 60 menit. Jadi, 70 menit adalah 1 jam. Kita taruh di sini 1 jam, dan sisanya taruh di sini 10. 70 dikurang 60 adalah 10 menit. Jadi, 70 menit adalah 1 jam lebih 10 menit. Selanjutnya, sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar, yaitu penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini dan ikutilah langkah-langkahnya.
Nah, setelah baju mengering, adik-adik harus melipat dengan rapih dan disusun di lemari. Dan di bawah ini ada cara melipat kaos. Dan adik-adik bisa mengikuti langkah-langkahnya. Nah, cukup sekian untuk hari ini kita membahas materi kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.